Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita pergi ke pasar daging segar, kita sering melihat penjual daging mengasah pisaunya supaya semakin tajam dan bisa memotong daging dengan semakin mudah tanpa kesulitan. Prinsip penajaman ini juga dibahas dalam Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada zaman Israel kuno, orang biasa menajamkan perkakas besi dengan besi lainnya. Misalnya saja, pedang yang dipakai perang akan diasah dengan benda logam lain agar semakin tajam. Pertanyaannya sekarang adalah, apa maksud pepatah yang disampaikan dalam Amsal 27 ayat 17 ini bagi para pembaca, termasuk kita yang hidup saat ini? Berapa pelajaran yang disampaikan bagi kita dalam ayat ini adalah, yang pertama, seseorang dapat bertumbuh ketika berhubungan dengan orang lain. Konsep besi menajamkan besi jelas menyiratkan setidaknya ada dua potong besi yang berbeda. Tidak mungkin besi yang satu menjadi lebih tajam tanpa kehadiran besi yang lain. Jika ditinggal sendirian, kedua bilah besi akan menjadi tumpul dan sangat tidak berguna. Sebaliknya, ketajaman dapat dihasilkan ketika dua besi saling bersentuhan secara berulang-ulang hingga akhirnya menajamkan keduanya. Pepatah sederhana ini mengilustrasikan sebuah prinsip Alkitabiah yang penting. Tuhan mengharapkan kita untuk hidup dan melayani dalam komunitas orang percaya lainnya. Kata Ibrani yang dipakai menajamkan adalah kadah, yang berarti bergabung bersama, menajamkan, dan tumbuh. Jadi, ditajamkan berarti memerlukan kebersamaan demi sebuah pertumbuhan. Prinsipnya jelas, sama seperti besi menajamkan besi. Demikian pula kita mengasah atau mempengaruhi seseorang untuk membuatnya bertumbuh semakin kuat dan berguna, produktif dan berkembang di setiap bidang kehidupannya. Sebaliknya, kehadiran orang lain akan membuat kita bertumbuh semakin kuat, berguna dan produktif, dan berkembang di setiap bidang kehidupan kita juga. Kita harus berani mengakui bahwa kita tumpul dan lemah tanpa kehadiran orang lain. Kita perlu kehadiran orang lain untuk mempertajam dan meningkatkan diri kita. Dan Dia menginginkan kita untuk membangun hubungan yang penuh kasih dan bertumbuh dengan orang lain. Yang kedua, proses pertumbuhan kadang menyakitkan, tapi demi kebaikan. Konsep besi menajamkan besi jelas menyiratkan adanya dua logam yang keras dan ketika bergesekan akan menimbulkan percikan bunga api dan benturan-benturan yang menyakitkan. Bahkan kalau kita mendengar logam besi yang beradu, bunyinya bikin ngilu, bukan? Demikian juga dengan halnya dengan hubungan bersama orang lain. Terkadang, perilaku orang-orang di sekeliling kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ucapan mereka kerap menyakitkan, tingkah mereka bahkan menyebalkan, bahkan kadang menggoda kita untuk tersulut emosi. Tapi ingat, dua besi yang beradu dan memercikan api yang panas akhirnya akan menjadi tajam. Demikian juga dengan perilaku orang terdekat yang menyakitkan. Itu bisa membuat kita bertumbuh. Ada peribahasa asing yang terkenal berbunyi no pain no gain, yang berarti tidak ada hasil tanpa rasa sakit. Memang benar bahwa kita harus mencari inner circle yang bisa membantu kita bertumbuh dan mendukung kita. Namun seringkali Tuhan mengizinkan orang-orang yang wataknya tidak kita sukai justru berada di sekitar kita. Biasanya dalam diri seorang sahabat terbaik sekalipun, ada sifat-sifat tertentu yang menjengkelkan. Tapi jangan salah saudara, mungkin kita menjadi besi bagi teman kita, bagi saudara kita, bagi sekeliling kita. Kita pun harus introspeksi diri. Maka siapapun orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita dapat membantu kita bertumbuh. Kita ambil contoh. Seseorang
Ada seorang pria berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jadikanlah aku orang yang penyabar." Lalu Tuhan memberikannya istri yang cukup cerewet, yang akan menemaninya hingga puluhan tahun dan sampai maut menjemputnya. Si pria awalnya protes dan berkata, "Tuhan, kenapa kau uji kesabaran aku?" Tuhan pun menjawab, "Kamu meminta aku menjadikan kamu penyabar. Maka aku berikan kamu seorang yang akan melatih kesabaran kamu sepanjang hari." Selamat mengikuti ujian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga lulus ya. Terus berjuang dan berjuang lagi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.